halaman e-learning buat nanti Tuton udah bisa diakses. Kalian udah akses belum guys? Padahal kan sebenarnya Tutonnya itu masih 2 minggu lagi. Are you guys ready? Untuk maba, welcome to your first Tuton. Are you guys excited? Atau mungkin kalian nervous? Atau be aja? It's okay, don't worry, karena di sini aku mau bahas mengenai persiapan apa yang bisa kalian lakukan sebelum memulai Tuton, biar nanti pas Tutonnya mulai nggak keteteran. So, hello, my name is Salva and let's light the candle. So, langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan Tuton adalah membuat strategi belajar. Sebenarnya, strategi belajar ini penting untuk semua kalangan orang yang belajar, mau itu siswa SD, SMP, SMA, atau mungkin mahasiswa reguler, mahasiswa non-reguler, maksudnya kita kelas karyawan. Nah, buat mahasiswa reguler aja, apa namanya tadi? Strategi belajar tuh penting, apalagi untuk kita online learning students yang juga punya kesibukan lain di luar kuliah, yaitu bekerja. Ya kita nggak bisa dong let it flow aja. Sebenarnya bisa sih, cuman ya paling resikonya keteteran aja. Nah, untuk mahasiswa UT, ketika kalian bikin strategi belajar, pastikan bahwa strategi belajar kalian itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, berapa lama dalam sehari kalian mau belajar? Dan yang kedua, belajarnya ini apakah include membaca materi BMP atau cuma mengerjakan diskusi atau tugas saja? Karena nanti strateginya akan totally different tergantung jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, sebelum kalian mulai menyusun strategi belajarnya, kalian harus perhatikan dulu tabel berikut ini. Nah, ini adalah jadwal Tuton terbaru periode pembelajaran 2025 sampai 2026. Ini resmi dari UT ya guys. Bisa dilihat, ini ada tabel minggunya, ada minggu 1 sampai minggu 8, which sebenarnya itu adalah 2 bulan masa Tuton. Terus kegiatannya ada sesi 1, sesi 2, sampai sesi 8. Tolong highlight di bagian jadwal diskusi dan jadwal tugas. As you guys can see here, kalau misalnya setiap minggunya itu ada jadwal diskusi, kecuali di minggu 3, minggu 5, dan juga minggu ke-7 itu jadwal mengerjakan tugas. Nah, aku pengen mention kalau misalnya kalian yang maba yang baru masuk semester ini, itu beruntung banget karena kalian nggak ngerasain 1 minggu itu ada tugas dan diskusi sekaligus. Itu semester kemarin kayak gitu. Jadi sebelum itu kan sistem UT itu adalah pengerjaan itu 2 minggu. Nah, kalian bisa lihat ya kalau di sini tuh minggu pertama itu dari tanggal 13 sampai 18 April, which is sebenarnya 1 minggu. Minggu kedua ya dimulai dari tanggal 20 sampai 26 April. Itu pun 1 minggu. Sebelumnya itu UT tuh membuat deadline 2 minggu. Jadi tugas di minggu pertama itu deadline-nya tuh di minggu ketiga. Kemudian pas aku masuk di tahun kemarin itu, tiba-tiba tuh semuanya diubah deadline jadi seminggu. Jadi 1 minggu itu kalian harus mengerjakan diskusi untuk semua matkul yang diregistrasi selama 1 minggu deadline-nya. Dan di minggu ketiga, 5 dan 7 kalian harus mengerjakan diskusi dan tugas sekaligus. Itu jujur bikin stres banget, nggak hanya untuk aku tapi untuk kebanyakan orang, apalagi yang kerjanya itu shift-shiftan. Jadi kayak pusing banget ya pokoknya. Nah, makanya mungkin mereka evaluasi ya, karena banyak banget yang protes waktu itu kan. Dan akhirnya terbitlah jadwal ini. Jadi kalian termasuk beruntung ya maba. Nah, tadi aku udah mention kalau misalnya ada deadline dari tugas ataupun diskusi itu seminggu waktunya untuk semua matkul ya. Nah, usahakan kalau misalnya kalian mau submit tugas atau diskusi itu jangan sampai mepet deadline, karena nanti bisa jadi servernya tiba-tiba error. No one knows. Dan jangan pernah langsung ngerjain diskusi di kolom itu. Kamu usahakan ketik dulu di notes, di Word, or something, baru nanti setelah itu copy ke kolomnya. Itu lebih aman. Nah, berdasarkan jadwal tadi, silakan teman-teman buat strategi belajar yang kira-kira work buat kamu. Bisa jadi strateginya nanti kayak gini. Ini beberapa suggestion yang hasil brainstorming aku, nanti kalian bisa sesuaikan lagi apakah sesuai atau tidak. Strategi pertama, teman-teman bisa dalam 1 hari itu cuma belajar 1 matkul dan mengerjakan tugas atau diskusi dari matkul tersebut. Nanti besok pindah ke matkul lain, besoknya lagi pindah ke matkul lain, dan lain sebagainya. Atau semua materi yang akan dibahas di minggu ini, teman-teman baca terlebih dahulu materinya itu di weekend minggu sebelumnya. Atau bisa juga mungkin pagi hari sebelum ke kantor, teman-teman baca BMP, nanti setelah pulang dari kantor, teman-teman ngerjain diskusi atau ngerjain tugas, terus seperti itu sampai 1 minggu. Dan nggak terbatas yang strategi-strategi yang udah aku sebutkan tadi ya. Anything, silakan brainstorming sendiri, bikin rencana belajar sendiri yang fits your schedule. Nah, teman-teman kemarin udah ikut UPBJJ kan? Ingat kan kalau pas UPBJJ itu kita tuh dikasih kayak lembaran tugas terus rencana belajar. Nah, rencana belajar itu sebenarnya bisa banget dipakai. Persiapan kedua yang bisa kalian lakukan adalah membaca BMP sebelum Tuton dimulai. Ayo ngaku siapa yang BMP-nya masih diplastikin?
BMP aku sebenarnya masih banyak yang belum aku buka plastiknya karena aku belajarnya lewat bahan ajar digital. Ini based on pengalaman aku. Tapi kalau misalnya kita baca BMP-nya itu ketika tuton dimulai, itu bakal stressful banget jujur. Soalnya pas tuton dimulai biasanya itu kita akan fokus ke menjawab diskusi dan juga mengerjakan tugas. Dan untuk menjawab itu minimal banget kita tuh harus membaca dulu BMP karena beberapa dosen ada yang menjadikan BMP itu sumber literasi utama. Jadi jawaban dari diskusinya itu ada di BMP. Ya meskipun pada kenyataannya kita tetap harus mencari literasi lain sebagai sumber dari jawaban soal itu, tapi tetap aja sumber utamanya itu dari BMP. Jadi tetap harus kita baca dulu BMP-nya. Bisa baca BMP-nya sebelum kita mengerjakan diskusinya. Kenapa harus dari jauh-jauh hari? Ya sebenarnya bisa sih, tapi mungkin ada beberapa resiko yang akan terjadi. Yang pertama, bisa jadi kita tuh baca BMP-nya buru-buru. Jadinya nggak tahu tuh apakah materinya masuk ke otak atau enggak. Kedua, karena jadwal belajar kita yang terbatas, karena kan ada kegiatan lain ya. Bisa jadi kita cuma baca materi yang ada jawaban dari diskusi atau soalnya. Habis itu sisanya nggak dibaca. Ini pengalaman soalnya. Worst case scenario adalah karena sangat mepet, akhirnya kamu menggunakan AI atau joki. Aku sendiri tidak membenarkan tindakan untuk menggunakan AI ataupun menggunakan joki dalam mengerjakan tugas. Meskipun AI ini sebenarnya masih bisa digunakan dalam tingkat tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma pure kopas dari jawaban AI terus dikopas langsung ke kolom diskusi itu nggak bisa sih. Menurut aku itu menyalahi tujuan dari kuliah yaitu belajar kan. Dan untuk kalian mahasiswa UT yang kuliah untuk kuliah bukan cuma sekedar mencari gelar tapi kalian benar-benar pure ingin kuliah, ingin belajar, I think baca BMP sebelum tuton dimulai itu penting dan harus banget. Jadi guys, karena kita bukan lagi anak SMA, ketika kita menjawab soal diskusi atau tugas, semua jawaban yang kita kasih itu harus diberikan sumber. Dicatat sumbernya di daftar pusaka atau referensi. Dan jawabannya pun harus diparafrase dan diberikan sitasi. Karena kalau nggak kayak gitu, kalian bisa kena yang namanya plagiasi. Dan penulisan daftar sumber kayak daftar pusaka itu tuh nggak bisa sembarangan. Misalnya kayak kita ambil referensi dari website A misalnya, terus kita tulis nih di referensinya. Nggak bisa kayak gitu guys, kita bukan lagi anak SMA. Dan I know kalau misalnya kamu ngecek di daftar pusaka BMP UT itu banyak banget yang mereka tuh ngasih daftar pusakanya tuh ngasal. Jadi kayak bener-bener URL dari alamat websitenya aja gitu loh, nggak ditulis dengan aturan yang benar gitu. Dan sebenarnya mah agak aneh juga sih kenapa UT menuntut kita untuk menulis daftar pustaka dan citasi yang benar sedangkan mereka aja gitu ngasih contohnya ya kan. Tapi menurut aku nggak ada salahnya juga sih untuk belajar membuat referensi yang benar, membuat citasi yang benar, karena siapa yang akan tahu ke depannya kan, siapa tahu ternyata kita akan masuk kampus S2 yang lebih oke gitu kan nggak ada ruginya juga ya kan. Ini aku kasih contoh tugas aku sebelumnya, ini namanya citasi, yang ini citasi langsung, ini citasi tidak langsung aka direct indirect. Terus inilah daftar pusakanya. Sebenarnya ada banyak banget lembaga yang mengeluarkan peraturan mengenai citasi ini. Nah kalau aku sendiri aku pakainya dari APA 7 Style alias American Psychological Association. Nah, jadi si APA ini mengeluarkan sederetan aturan penulisan citasi dan juga daftar pustaka tahun 2019 kemarin, dan ini sudah banyak digunakan di berbagai kampus di belahan dunia. Sebenarnya aku sendiri nggak yakin kalau UT ini tuh mengadopsi aturan referensi yang mana, karena beberapa kampus itu bisa jadi beda-beda gitu kan aturan citasinya. Nah, cuman semester kemarin aku sempat dengar ada mahasiswa UT yang sharing, katanya kalau misalnya mau ngasih referensi atau citasi itu bisa menggunakan aturan dari APA 7 Style ini. Terus aku ngerasa kayak oh cocok, ya udah akhirnya aku pakai yang udah aku pernah pelajarin aja. Dan aturannya tuh udah banyak banget. Ini akan aku kasih lihat cuplikan dari aturan APA 7 Style yang pernah aku dapet di kampus sebelumnya. Intermezzo dulu. Jadi aku tuh dulu sebelumnya adalah mahasiswa University of the People. Jadi dia sebuah kampus internasional di Amerika, tapi pembelajarannya tuh online juga sama kayak UT. Bedanya adalah dia swasta. Nah dulu waktu pas orientasi mahasiswa baru di sana, itu kita ada kayak satu sesi sendiri yang mempelajari mengenai citasi dan referensi ini. Karena di sana bener-bener se-strict itu soal plagiat. Kita nggak naruh citasi dikit aja tuh bisa jadi dianggapnya kalau itu tuh plagiasi gitu. Jadi bener-bener sepenting itu. Nah, ini contohnya. Nah bisa dilihat sendiri ya, ini ada apa APA reference. Kalau misalnya sumber yang kita gunakan itu adalah print book, aka buku yang dicetak itu kayak gimana cara nulis referensinya. Kalau online book kayak gimana, kalau kita ambil dari jurnal kayak gimana, dari magazine dari mana, bahkan kalau misalnya kita ambil dari YouTube itu ada cara
citasinya. Ini nih, television, film, dan video ini ada cara menuliskan sumbernya yang benar kayak gimana. Nah, terus untuk citasinya ini ada intake citation. Jadi dia ngasih contoh misalnya kalau misalnya autornya ada satu, itu gimana cara citasinya. Kalau misalnya ada dua autor kayak gimana. Kalau misalnya ada banyak autornya kayak gimana. Kalau misalnya kita ambil dari secondary sources, itu beda lagi cara penulisan referensinya. Jadi misalnya kita ambil dari referensi A, tapi sebenarnya referensi A itu ambil dari referensi yang lain gitu. Jadi kan sebenarnya dari referensi yang lain kan harusnya gitu. Tapi kan kita dapetnya dari referensi A. Jadi kita harus mempelajari lagi nih gimana cara penulisan referensinya. Intinya mau sepusing itu banyak aturannya. Kalau misalnya kalian mau guideline-nya nanti aku bisa aku share aja sih di bawah. Nanti aku taruh linknya aja kali ya. Link menuju ke channel WA aku. Nanti kalian bisa cek deskripsinya. Nanti di sana ada link menuju file aturan EPA style yang bisa kalian download dan pelajari. Oke, poin selanjutnya adalah mengenai template tugas. Jadi sebenarnya kalau kita mengerjakan diskusi atau kita mengerjakan tugas itu sebenarnya nggak ada template khususnya, terutama diskusi ya. Tapi untuk yang tugas ini itu aku kemarin disaranin ada template tersendiri gitu. Ini contohnya ada kop suratnya gitu. Jadi apa ya disebutnya ya Inggrisnya tuh, tapi kan ini ada kop suratnya, terus ada nama, terus mata kuliah apa dan lain sebagainya. Ini ada contoh ini yang pernah aku dapat dari cutting semester lalu. Kalau misalnya kalian mau nanti aku cantumin juga di bawah. Dan BTW kalau misalnya dosennya itu nggak ngasih tahu kayak aturan khususnya fontnya berapa, terus line spacingnya berapa, itu biasanya aku pakai standar aku mengerjakan tugas di kampus yang dulu. Biasanya aku pakai Times New Roman 12, line spacingnya diatur 1,5. Nah, BTW kemarin juga ada yang share serba-serbi persiapan tonton X. Ini postingannya. Kalau kalian mau baca-baca, aku juga akan share threadnya di kolom deskripsi. So make sure to check it out. Dan oke, itu tips dari aku 4 poin tapi panjang banget sumpah. Apa yang ngomongnya? Dan kalau misalnya ada mahasiswa UT yang bukan maba nonton video ini dan kalian mau sharing-sharing mengenai persiapan apa sih yang kalian lakukan sebelum memulai tuton, itu boleh silahkan sampaikan di kolom komentar. Feel free to discuss about it. If you have any questions, feel free to ask too in the comment section, dan mungkin aku akan jawab nanti. So that's all for me. This is Salva Chasmo and I'll see you in the next video.